Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Angelina dengan NIM 21042202. Saya merupakan mahasiswi dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, video kali ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang mana di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi yang saya dapatkan dari selama KKL atau kuliah kerja lapangan pada tanggal 12 sampai 19 Mei kemarin. Yang mana di sini saya akan memfokuskan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Adapun berikut lampiran atau dokumentasi selama saya KKL di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bersama rekan-rekan saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, adapun yang akan saya jelaskan yaitu mengenai analisis penerapan ilmu sistem informasi manajemen, otomasi perkantoran, dan Transaction Processing System atau TPS di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Adapun alasan atau latar belakang saya memilih Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yaitu merujuk pada permasalahan yang terjadi pada saat ini yang sangat hangat, yaitu mengenai masalah perlindungan konsumen. Masalah perlindungan konsumen merupakan salah satu hal yang sangat penting diperhatikan pada saat sekarang ini, yang terutama banyaknya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat mengenai perlindungan konsumen. Nah, pemilihan instansi ini atau Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ilmu-ilmu sistem informasi manajemen yang digunakan dalam Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hal ini juga dipicu dengan adanya keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang bersifat digitalisasi yang ditangani oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Untuk itu, saya tertarik untuk memilih instansi ini menjadi objek dalam menyelesaikan laporan kuliah kerja lapangan yang dilakukan oleh jurusan saya yaitu Ilmu Administrasi Negara. Keunikan instansi ini dari instansi lainnya yaitu merujuk pada era digitalisasi saat ini, maraknya penyediaan marketplace yang menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mengembangkan suatu usaha yang memerlukan perhatian dari pemerintah, yakni Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dari pemaparan latar belakang tersebut, saya akan mengaitkan penelitian ini dengan beberapa teori yang dari sistem informasi manajemen, yaitu dari Transaction Processing System atau TPS, yang merupakan bentuk sistem informasi yang paling sederhana karena fungsinya adalah mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi baku, atau secara sederhana dikatakan sebagai sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlakukan untuk menjalankan usaha. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi lain dalam perusahaan, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif, dan lain-lain. TPS menghasilkan berbagai informasi produk untuk menggunakan internal maupun eksternal. Sebagai contoh, TPS membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan mengaitkan mengenai materi dari sistem informasi manajemen, yaitu mengenai otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran atau OA merupakan penggunaan peralatan elektronik yang tujuannya untuk mempromosikan komunikasi formal dan informal, terutama untuk pertukaran informasi antara personel internal dan eksternal perusahaan, guna meningkatkan produktivitas. Sistem otomasi perkantoran didefinisikan sebagai sistem informasi yang berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok kerja, dan organisasi.
Adapun macam-macam aplikasi yang disediakan dari otomatisasi perkantoran ini yaitu yang pertama word processing, yaitu penggunaan suatu peralatan elektronik yang secara otomatis melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen ketik atau cetak. Contohnya yaitu software memiliki fitur pengolahan kata modern seperti autocorrect, autocomplete, autoformat, style and formatting, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu electronic mail atau yang biasa dikenal dengan email. Nah, dari ini adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan pemakai untuk mengirimkan pesan atau menyimpan atau menerima menggunakan terminal komputer dan peralatan penyimpanan. Yang ketiga yaitu voicemail. Persis sama dengan electronic mail, perbedaannya bahwa kita dapat mengirimkan pesan, mengucapkan pesan seperti melalui telepon dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambaran profil Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kementerian Perdagangan adalah kementerian yang membidangi urusan perdagangan di Indonesia. Kementerian Perdagangan bertugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam kaitan ini, Kementerian Perdagangan sedang berupaya meningkatkan fasilitas layanan informasi melalui situs web Kementerian Perdagangan. Situs ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan sektor perdagangan dengan memasukkan informasi tentang kebijakan perdagangan dan data terbaru tentang kegiatan perdagangan di Indonesia, kegiatan yang terkait dengan sektor perdagangan, profil Kementerian Perdagangan, dan hal-hal informatif lainnya. Nah, di dalam Kementerian Perdagangan terdapat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga. Selanjutnya saya masuk kepada implementasi sistem informasi manajemen dan dalam Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Adapun temuan yang dapat saya sampaikan selama KKL tersebut yaitu yang pertama, pengawasan perdagangan melalui sistem elektronika atau PMSE. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN melakukan pengawasan perdagangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Ditjen PKTN untuk memastikan bahwa barang yang dijual melalui PMSE bukanlah barang ilegal, dengan melakukan pengawasan dan kerjasama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia. Yang kedua yaitu adanya sistem e-reporting post border dalam pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean atau post border. Pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean atau post border merupakan salah satu tugas dari Ditjen Tata Niaga, yang mana mereka meluncurkan aplikasi e-reporting post border. Aplikasi ini digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan serta pengawasan di wilayah post border. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu dalam menentukan target pemeriksaan lapangan secara lebih akurat, cepat, serta mendukung proses pelaporan hasil pengawasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu Portal Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau SIM PKTN. Salah satu peran dari Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu adalah layanan perizinan Standalitu. Layanan perizinan ini dapat dilakukan secara online melalui portal SIM KTN Kementerian Perdagangan, baik itu penerbitan nomor pendaftaran barang atau NPB, pendaftaran penilaian kesesuaian LPK, dan penerbitan tanda pengenal produsen atau TPP-SIR. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis penerapan ilmu sistem informasi manajemen, otomasi perkantoran, dan transaksi proses sistem atau TPS di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sejak tahun 2016 melayani aduan masyarakat terkait dengan niaga elektronik atau e-commerce.
melalui hotline, email, website, serta aplikasi WhatsApp. Layanan aduan tersebut diadakan dengan berbagai tujuan, salah satunya untuk mengetahui keluhan konsumen yang dapat dijadikan dasar sebagai bahan kebijakan perlindungan konsumen. Masyarakat yang hendak menyampaikan aduannya bisa menghubungi WhatsApp Kementerian Perdagangan dengan nomor 0853 111 1010 serta dapat mengirimkan email ke alamat pengaduan konsumen. Selain itu, aduan niaga elektronik ini dapat disampaikan melalui website sim.pktn kemendak.go.id. Layanan aduan elektronik ini telah diatur menggunakan sistem otomasi perkantoran yang telah dirancang oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen, Ditjen PKTN menyediakan layanan elektronik berupa pengawasan perdagangan melalui sistem elektronika atau PMSE. Perdagangan melalui sistem elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE ini adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, dan menampilkan atau mengumumkan mengenai informasi elektronik. Nah, dari pemaparan tersebut dapat dikaitkan bahwa perjalanan sistem informasi manajemen di Ditjen PKTN telah menggunakan sistem otomasi perkantoran, yang mana sistem otomasi perkantoran adalah penggunaan peralatan elektronik yang tujuannya untuk mempromosikan komunikasi formal dan informal, terutama pertukaran informasi antara personal internal dan eksternal perusahaan, guna meningkatkan produktivitas, seperti penyediaan communication service atau layanan komunikasi yang berupa pembuatan aplikasi-aplikasi layanan pengaduan masyarakat atau konsumen di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Adapun proses-proses transaksi informasi yang digunakan di Ditjen PKTN juga sudah menerapkan inovasi sistem informasi manajemen, yakni transaksi proses sistem atau TPS, yang mana sistem pengolahan transaksi ini merupakan jantung dari operasional suatu organisasi yang memberikan dukungan kepada pengawasan, penyelesaian transaksi organisasi, dan sistem pengolahan transaksi ini juga menghasilkan data-data dan memberikan laporan kepada organisasi. Ketika terjadinya pengaduan-pengaduan masyarakat dengan menggunakan metode TPS ini, semua data-data pengaduan masyarakat tersebut akan tersimpan dalam bentuk suatu laporan yang dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam meningkatkan produktivitas dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen dalam Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dapat terlihat dalam pengawasan PMSE, sistem reporting post border, dalam pemeriksaan dan pengawasan tata niaga, impor setelah melalui kawasan pabean atau post border, serta portal sistem informasi manajemen perlindungan konsumen dan tertib niaga atau SIMPKTN. Dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen, Ditjen PKTN menyediakan layanan elektronik berupa pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik PMSE. Nah, selanjutnya yaitu saran yang dapat saya berikan selama KKL tersebut. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran konsumen. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan pentingnya melaporkan pengaduan. Yang kedua yaitu membangun sistem pelaporan pengaduan yang efektif. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia perlu memiliki sistem pelaporan pengaduan yang mudah diakses dan efektif. Ini dapat melibatkan pengembangan platform online yang memungkinkan konsumen untuk melaporkan pengaduan dengan mudah dan memberikan informasi yang lengkap tentang proses penanganan pengaduan. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.